semuanya, kali ini, kita akan membahas cara mengubah rigging dari model FBX Blue Archive yang kita punya, menjadi rigging yang dapat diubah oleh Blender menjadi Rigify, meskipun, tidak semuanya Rigify, tapi juga menggabungkan rigging rok, wajah, dan rambutnya, serta, mengcustom ulang untuk rigging mata, dan mulutnya. Sebelum saya mulai tutorialnya, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu, pada Rainlight Sky, dan IM Stars, karena sudah merekomendasikan saya untuk, menggunakan add-on, Better FBX, untuk mengimpor model FBX menjadi sedikit lebih baik daripada import bawaan Blender itu sendiri. Dan terima kasih juga untuk Black Mallow, karena, saya menggunakan dan mengambil template sprite mulut darinya. Jadi, pada tutorial kali ini, kita akan menambah dan menggunakan add-on Better FBX untuk mengimport modelnya, dan XPKit untuk mengkonversi riggingnya menjadi Rigify nantinya, dan untuk mentahan file mulutnya, sudah saya edit dan dibagikan di postingan dari channel YouTube saya. Sebelum kita mulai tutorialnya, bagi yang tidak tahu cara menambah dan memasang add-on ke Blender, kita cari dulu add-on yang dibutuhkan di web browser atau Google Chrome. Untuk add-on Better FBX-nya, saya mendownloadnya dari link Blender Extension. Lalu saya cari dan klik Get Add-on, dan saya pilih dan klik Download. Namun, karena detail downloadnya tidak muncul, jadi saya klik dan tahan tulisan downloadnya. Lalu saya geser dan pindahkan di sebelah tab di sini, sehingga detail downloadnya muncul. Kemudian, kita lanjut mencari add-on XPKit. Saya pilih link GitHub yang paling atas ini, lalu saya cari dan klik versi 0.5.2, dan tunggu hingga muncul detail downloadnya. Setelah semua add-onnya terdownload, kita langsung buka file di folder download dengan klik yang ini, kemudian, pilih dan blok, atau klik kedua filenya dengan tahan Shift, jika sudah terpilih, klik Cut, atau klik ikon gunting, sampai warna file yang kita pilih tadi, berubah menjadi agak gelap, kemudian cari atau buat folder baru untuk disimpan, agar mudah dicari, diedit, atau dihapus, jika sudah tidak diperlukan, dan karena saya sudah punya foldernya, saya tinggal klik Ctrl+V, untuk memindahkan filenya ke folder yang saya gunakan untuk menyimpannya. Sekarang, kita buka software Blendernya, lalu, cari dan klik Edit di sebelah file di pojok kiri atas sini, kemudian pilih Preference yang paling bawah, cari dan pilih pilihan add-on, kemudian klik tombol ini di sini, lalu pilih Install from Disk, dan cari file add-on yang kalian download tadi atau folder yang kalian gunakan untuk menyimpannya. Jika sudah ketemu file add-onnya, kalian klik dua kali dengan cepat pada filenya, otomatis, add-onnya akan langsung terpasang dan siap digunakan Blender. Sekarang, kita coba tambahkan karakter yang ingin kita ubah riggingnya, dan saya contohkan pakai Erika, dengan klik file dan pilih import, lalu pilih yang paling bawah atau Better FBX Importer, kemudian cari karakternya. Jika sudah ketemu, kita setting lagi pada settingan yang ada di sebelah kanan sini, kita atur FBX unitnya, dari cm, menjadi m, dan scale-nya, dari 1.00, menjadi 10.00, baru kita bisa klik Better Import FBX. Sekarang, karakternya sudah terlihat beserta teksturnya, namun karena ada objek garis yang tidak diperlukan, kita bisa pilih dan blok objeknya dulu, namun, karena objek tersebut juga terhubung dengan rigging dan halo karakternya, jadi, kita tahan Shift di keyboard, lalu klik rigging dan halonya, dan jika sudah terpilih ketiganya, klik Alt, P, kemudian pilih Clear, and Keep Transform. Fungsinya, untuk memisahkan hubungan antara rigging dan halo, dengan garis-garisnya, tanpa mengubah posisi, rotasi, dan skalanya. Sekarang, kita bisa pilih blok dan hapus saja garis-garis ini. Karena rigging senjatanya menyatu dengan rigging badannya, jadi, saya ingin memulai dengan klik riggingnya dulu, kemudian saya klik Tab, untuk berpindah dari objek mode ke edit mode, lalu saya pilih blok rigging senjatanya seperti ini, setelah terpilih, saya klik P, untuk memisahkannya dari rigging badan, dan saya kembali ke objek mode dengan klik Tab, dan ketika saya cek kembali riggingnya,
Ternyata senjatanya malah tidak menyatu dengan rigging senjatanya, dan ketika saya coba satukan kembali senjata pada riggingnya dengan cara klik model senjatanya dulu, lalu klik riggingnya, kemudian klik Ctrl+P, lalu pilih White Empty Group, senjatanya malah menghilang. Jadi, saya kembalikan ke step sebelumnya dengan Ctrl+Z, dan kali ini, saya coba pilih dan atur sedikit kedua riggingnya. Saya mulai dengan memilih rigging badannya dulu, kemudian saya klik Ctrl+A, dan pilih All Transform. Saya terapkan juga pada rigging senjatanya, dan saya coba satukan kembali rigging senjatanya pada model senjata, dan ternyata berhasil. Untuk memastikan jika modelnya benar-benar menyatu pada riggingnya, saya klik rigging senjatanya dulu, lalu saya klik Ctrl+Tab, untuk berpindah dari objek mode ke pose mode. Ternyata, setelah saya otak-atik riggingnya, bisa kalian lihat jika modelnya sudah benar-benar menyatu dengan riggingnya. Jadi, saya pindah lagi dari pose mode ke objek mode dengan klik Ctrl+Tab. Setelah itu, saya pilih model senjata, rigging senjatanya, dan halonya, kemudian saya klik M, dan saya pilih New Collection. Saya ganti nama collectionnya menjadi senjata dan halo. Fungsinya, agar menyatu dan tersimpan pada satu koleksi, dan akan saya sembunyikan agar saya lebih fokus ke model karakternya, tanpa terganggu oleh model senjata, rigging senjata, dan halonya. Kemudian untuk rigging karakternya, saya ingin menyembunyikannya juga, namun saya masukkan pada koleksi terlebih dahulu, dengan klik M, lalu pilih New Collection, kemudian saya ganti nama collectionnya menjadi Rig. Kemudian, saya matikan centang koleksi di sini agar tidak terlihat dan hanya menyisakan model karakternya saja. Sekarang, saya ingin memulai dengan memisahkan model karakternya menjadi beberapa bagian tubuh dahulu, dengan cara klik model karakternya dulu, lalu klik Tab untuk berpindah dari objek mode ke edit mode, dan saya klik A, untuk memilih semua vertex atau pola topologi badannya, dan karena mode X-ray saya juga aktif, jadi saya matikan dengan klik Alt+Z, kemudian saya ubah vertex triangle atau pola segitiganya, menjadi vertex quartz, atau pola segi 4 dengan klik Alt+J, saya atur juga settingan angkanya di sini, dari 40 derajat, saya ubah menjadi 180 derajat, kemudian saya centang kedua opsi di bawahnya agar teksturnya tidak berubah. Biar apa? Ya biar motaks dong. Oh iya, tidak semuanya berubah motaks, setidaknya, ini mengurangi lag patah-patah, atau frame drop pada Blender. Sekarang, saya mulai dengan memilih bagian rambut di kepalanya dulu, dan saya ganti pilihan vertexnya menjadi X mode di sini, baru saya pilih seluruh bagian rambutnya, dengan spam klik L di area rambutnya. Setelah bagian depannya terseleksi, saya sembunyikan dengan klik H, kemudian saya ulangi step tadi hingga kepalanya terlihat botak. Bagian rambut sudah selesai, sekarang saya tampilkan kembali dengan klik Alt+H, kemudian saya klik P, dan saya pilih Selection, untuk memisahkan bagian rambutnya dari model karakternya. Setelah itu, saya lanjut ke bagian matanya dengan klik L di area matanya, lalu saya klik P, dan pilih Selection untuk memisahkan bagian mata dari model karakternya. Saya lanjut dan lakukan cara yang sama pada mulutnya, kemudian saya pindah ke bagian tangan dengan memilih lengan tangannya dulu, lalu saya pisahkan, kemudian lanjut ke telapak tangannya. Kemudian saya pindah ke bagian roknya, saya seleksi seluruh bagian roknya dengan spam klik L. Lalu saya sembunyikan dengan klik H, setelah selesai menseleksi, lanjut ke bagian belakang dan sisa roknya, hingga roknya tidak terlihat.
Karena karakter yang saya pakai memiliki bagian ekor, jadi saya pilih bagian ekornya, lalu saya pisahkan, lanjut ke bagian kakinya, saya pilih seluruh bagian kakinya dan saya usahakan memilih tanpa menyisakan bagian yang tertinggal, dan setelah selesai, saya pisahkan kakinya, lalu saya lanjut ke bagian sepatunya, saya aktifkan mode X-ray-nya agar seluruh bagiannya dapat terlihat, dan tinggal saya blok saja seperti ini untuk menseleksinya, dan saya pisahkan sepatu dari model badannya. Kemudian, saya lanjut ke bagian badannya, dan untuk badannya saya pilih seluruh bajunya, dan bagian lehernya, seperti ini, dan setelah selesai dengan bagian badannya, baru saya pisahkan. Sekarang, saya pindah dari edit mode ke object mode dengan klik tab untuk mengecek jika modelnya sudah terpisah, atau belum, dan saya coba bongkar seluruh bagian model-model yang saya pisahkan sebelumnya, dan saya baru sadar, jika roknya menyatu pada model kepalanya saat saya lihat di object mode, jadi saya klik model roknya dulu di object mode, lalu saya klik tab untuk berpindah ke edit mode, dan karena roknya saya sembunyikan sebelumnya sehingga tidak terlihat, saya tampilkan kembali dengan klik Alt plus H, lalu langsung saya pisahkan dengan klik P dan pilih selection, lalu, saya pindah dari edit mode ke object mode dengan klik tab, kemudian saya lanjut dengan membongkar seluruh modelnya hingga terlihat berantakan seperti ini. Setelah saya rasa sudah cukup melihat-lihat modelnya, saya klik A, untuk memilih seluruh modelnya, lalu saya klik Alt plus G, untuk mengembalikan posisi modelnya ke posisi semula, kemudian saya pilih model rambutnya, lalu saya sembunyikan dengan klik H, lalu, saya klik pilih model badannya, kemudian saya klik A untuk memilih seluruh modelnya, dan saya klik tab untuk berpindah dari object mode ke edit mode, lalu saya klik A lagi, untuk menseleksi seluruh vertex-nya, kemudian saya klik M, lalu saya pilih, pilihan by distance yang paling bawah, fungsinya, untuk mengurangi vertex yang kelebihan pada pola topologi modelnya, atau merapikan dan membersihkan topologi modelnya, namun, jika kalian perhatikan lebih baik, ada sedikit perubahan pada tekstur modelnya, jadi, pada settingan di sebelah kiri bawah sini, saya klik centang pada pilihan, Sharp Edge, sehingga, muncul vertex baru yang berwarna biru atau hijau ini, yang berfungsi untuk menggantikan vertex yang dikurangi, dan menjaga teksturnya agar tidak berubah. Karena proses pemisahan dan mengurangi vertex pada modelnya sudah selesai, saya save as, project Blender-nya untuk disimpan di laptop saya, dengan klik Ctrl plus S untuk shortcut save as-nya. Langkah selanjutnya yang akan saya lakukan, yaitu memberi nama pada tiap modelnya, agar terlihat sedikit rapi di collection-nya, dan tidak membingungkan. Saya mulai dari menamai bagian rambutnya dulu, saya pilih model rambutnya, kemudian untuk shortcut rename atau ganti namanya, klik F2, atau Fn plus F2, kalau tidak bisa, setelah muncul menu dan terlihat nama modelnya, saya ganti nama modelnya, menjadi, rambut Erika, dan karena nama Erika akan saya pakai sebagai kata akhirannya, jadi saya blok nama Erika dengan Ctrl plus Shift, lalu saya klik panah ke kiri untuk memindahkan penanda ketiknya ke belakang seperti ini, kemudian saya klik Ctrl plus C, untuk mengcopy atau menyalin nama tulisannya, dan akan saya paste atau buat salinan, Erika, dengan klik Ctrl plus V, pada seluruh model selanjutnya, dan karena saya agak malas menjelaskan bagian mengganti namanya ini, jadi kalian simak saja kalau mau, atau bisa skip ke langkah selanjutnya.
Setelah saya selesai memberi nama pada setiap modelnya, dan karena modelnya saya sembunyikan, saya tampilkan lagi seluruh modelnya dengan klik Alt plus H. Kemudian, saya pilih dari model rambutnya dulu, lalu saya blok, mulai dari atas sampai bawah, kemudian saya klik M untuk menggabungkannya pada satu kelompok atau collection, dan saya ganti namanya menjadi model, karakter, Erika, dan setelah seluruh modelnya masuk dalam satu koleksi, saya sembunyikan daftar model yang ditampilkan seperti ini, lalu untuk collection rig-nya, saya centang untuk ditampilkan, lalu saya pilih riggingnya, kemudian saya pergi ke data, dan cari in front, lalu saya centang pilihan in front-nya, fungsinya untuk menampilkan seluruh riggingnya. Mantap coy! Yang akan saya lakukan selanjutnya adalah, saya akan pergi ke pose mode riggingnya dengan klik Ctrl plus Tab untuk mengecek rigging yang nantinya akan saya simpan, dan saya hapuskan. Rigging mulutnya, akan saya hapus, jadi saya pindah dari pose mode ke edit mode dengan klik Tab, lalu karena riggingnya sudah terpilih dari pose mode tadi, jadi saya tinggal klik X, dan pilih delete. Setelah itu, saya pindah lagi ke pose mode dengan klik Tab, dan saya menemukan rigging siku tangannya di sini. Dan karena saya rasa lebih baik dihapus saja, jadi saya pilih rigging siku yang bernama forearm twist dari tangan kiri dan kanannya. Setelah terpilih di pose mode, saya pindah ke edit mode, lalu saya hapus dengan klik X, dan pilih delete, kemudian saya pindah lagi ke pose mode, dan kali ini, adalah rigging matanya, dan saya berencana untuk menghapusnya, jadi saya pilih di pose mode dulu, baru saya pindah ke edit mode dan menghapusnya. Selesai menghapus beberapa rigging, sekarang saya ingin mengkelompokkan atau memasukkan riggingnya pada collection, namun, collection kali ini, hanya dikhususkan untuk riggingnya saja, dan saya pastikan untuk tidak ada satupun rigging yang terpilih dengan mengklik dan memblok area kosong seperti ini untuk membatalkan pilihan riggingnya, dan karena saya agak malas untuk memilih riggingnya satu persatu, jadi saya ingin mencarinya dengan menulis namanya di sini. Saya mulai dengan mencari nama rigging rambutnya, jadi saya tulis, hair, saja, dan ketika muncul hasil pencariannya, saya pilih blok pada pilihan yang berwarna hijau ini, otomatis, riggingnya akan langsung terpilih, dan tinggal saya klik M, lalu saya ganti nama collection-nya menjadi rambut, kemudian, saya sembunyikan collection rigging rambutnya dengan mengklik ikon mata di sini, selanjutnya, saya lakukan hal yang sama pada rigging matanya, tinggal cari dengan ketik I di sini, lalu blok pilihannya, saya tes dulu dengan menggerak-gerakkan riggingnya dulu, setelah saya rasa sudah benar, masukkan ke koleksi baru dan beri nama agar mudah dimengerti. Saya lanjut ke rigging yang tampaknya adalah rigging untuk dasi, saya lakukan hal yang sama. Lanjut ke rigging yang tampaknya adalah rigging rok. Kemudian ke rigging yang tampaknya adalah rigging aksesoris. Dan terakhir, rigging pada bagian ekornya. Setelah sebagian riggingnya kita sembunyikan, maka yang tersisa hanyalah rigging badan karakternya, dan rigging ini yang nantinya akan menjadi rigging utamanya, dan akan kita edit lagi. Pertama-tama, saya ingin memindahkan rigging ini di tengah bawah di sini, jadi, saat saya di pose mode, saya klik dulu riggingnya, kemudian saya pindah ke edit mode, lalu, saya klik Shift plus S, dan pilih Selection to Cursor. Secara otomatis, rigging yang saya pilih tadi, berpindah posisi dari di tengah badan, menjadi di tengah kaki, di bawah sini. Selanjutnya, saya ingin mengubah arah riggingnya dari menyamping seperti ini, mengarah ke depan, jadi, saya klik R, untuk memutar riggingnya, kemudian klik Z,
untuk sumbu putarannya, tetapi, karena rigging berputar di tengah, jadi saya klik titik, kemudian saya pilih individual, origins. Setelah itu, saya coba klik R plus Z untuk merotasikan atau memutarnya lagi, dan tampak berhasil berputar seperti yang saya inginkan. Lalu, saya tambahkan angka 9, dan 0, untuk memutar riggingnya pada 90 derajat dengan sumbu Z. Sekarang, saya ketik angka 1 untuk melihat bagian depannya, dan untuk rigging yang kita ubah tadi, ternyata, arahnya masih terlihat sedikit kacau. Jadi, saya betulkan lagi lewat menu bone atau tulangnya di sini. Saya ganti posisi melihatnya dari di depan menjadi samping dulu dengan klik angka 3, kemudian di menu bone-nya, saya pilih tail, Z, yang ini, lalu saya ubah angkanya menjadi 0 saja, lalu saya pindah lagi posisi melihatnya ke depan, kemudian saya pilih tail, X di menu bone-nya, dan saya ubah angkanya menjadi 0 juga, dan terakhir, pada bagian row-nya, saya ubah juga menjadi 0. Setelah selesai mengedit rigging yang di bawah, selanjutnya, saya akan menyambungkan beberapa rigging yang terlihat terputus, dan tentunya saya akan mengeditnya di edit mode. Saya aktifkan dulu fitur magnet yang ada di atas sini, lalu saya pilih menu di sini, dan cari mode vertex. Kemudian, saya zoom ke rigging lengan tangannya dulu, lalu saya sambungkan ujung rigging lengannya ke rigging telapak tangannya seperti ini. Saya lakukan juga pada rigging tangan sebelahnya, dan setelah bagian tangannya selesai, saya lanjut ke rigging bagian dadanya, dan rigging ini akan saya sambungkan ke rigging bagian lehernya, seperti ini, kemudian, lanjut ke rigging bagian pinggul atau pinggangnya. Setelah rigging bagian badannya selesai, saya pindah melihat ke samping dengan klik angka 3, kemudian saya matikan mode magnetnya sebentar, dan saya edit sedikit bagian rigging dadanya, kemudian, saya lanjut ke rigging bagian kepalanya, karena terlihat miring. Ketika saya coba posisikan sejajar ujung atasnya dengan ujung bawahnya secara manual, posisinya masih terlihat tidak sempurna, dan karena saya ingin hasilnya sedikit perfeksionis, jadi saya aktifkan lagi fitur magnetnya, dan mode vertex-nya saya ganti ke grid, dan saya coba sejajarkan lagi rigging bagian kepalanya, seperti ini. Selesai mengedit rigging utamanya, sekarang saya pindah ke object mode, dan untuk riggingnya ini, saya pilih dulu riggingnya, lalu saya klik F2 atau Fn plus F2, untuk mengganti namanya, dan saya ganti menjadi, rig import, konversi rigify. Kemudian, saya duplikat riggingnya dengan klik Shift plus D, lalu saya ganti namanya menjadi, rig, rok, rambut, ACC, dan alis mata. Kemudian, akan saya sembunyikan rigging yang kedua atau yang saya duplikat ini, karena saya gunakan nanti saat rigify-nya berhasil dibuat. Sekarang, saya pilih kembali rigging utamanya, lalu saya pindah ke pose mode, dan saya buka untuk menu tambahan di sebelah kanan di sini, dengan klik N, lalu saya pilih menu XP Kit dari add-on yang saya pasang sebelumnya. Untuk bagian XP Kit ini, langkahnya cukup simpel, jadi kita hanya menyamakan dan memasukkan nama rigging yang hampir serupa pada tiap nama yang ada di menu XP Kit, dan untuk karakter BA, sepertinya sebagian nama riggingnya hampir sama semua, jadi kalian bisa ikuti cara saya, dan sambil saya coba untuk memperjelaskan juga. Saya awali dengan mengisi bagian nama pada rigging tangan, dan saya pilih dari bagian kiri dulu. Untuk mengetahui rigging mana yang kanan dan kiri, cukup dengan melihat atau cari huruf R, right, atau L, left. R untuk kanan, dan L untuk kiri. Kemudian, saya mulai dari mengisi shoulder dengan rigging yang bernama clavicle, lalu untuk bagian arm, saya isi dengan nama upper arm, lalu untuk forearm-nya, saya isi dengan nama yang sama, dan untuk hand, saya isi juga dengan nama yang sama, kemudian, saya isi juga untuk bagian kanannya di sini.
Selanjutnya, saya akan mengisi untuk bagian kepala sampai badan. Mulai dari head, yang akan saya isi dengan nama yang sama, kemudian bagian neck, yang namanya juga sama, lanjut ke bagian spine. Untuk spine 2 yang paling atas atau pertama, saya isi dengan bib 001, spine 1, lalu untuk spine satunya yang keduanya, saya isi dengan bib 001, spine aja, dan karena spine terakhir atau ketiganya tidak ada, jadi saya skip dan langsung mengisi bagian hips dengan nama pelvis. Lanjut mengisi untuk rigging kakinya, saya mulai dari rigging bagian kirinya dulu. Untuk up leg-nya, saya isi dengan thigh, lanjut ke leg-nya, saya isi dengan calf, kemudian untuk foot-nya, saya isi dengan nama yang sama, dan untuk bagian toe-nya, saya isi dengan nama yang sama juga, dan saya lanjutkan ke bagian kaki kanannya juga. Jika saja model karakter BA yang kalian gunakan tidak memiliki rigging yang bernama toe, kalian bisa langsung skip saja ke bagian root. Yang terakhir ini, isi saja dengan bib 001, dan setelah semua namanya terisi, tinggal klik icon plus di sini, dan berikan nama yang mudah kalian ingat saja. Setelah selesai, klik OK, dan jika nama retarget presetnya berubah menjadi nama dari nama yang kita buat sebelumnya, artinya, menu XP Kit yang kita edit sebelumnya, sudah dapat digunakan, dan kita bisa lanjut ke step berikutnya. Sebelumnya, saya pernah mengalami masalah pada XP Kit yang saya gunakan, saat selesai membuat nama, dan ketika saya klik OK atau Enter pada nama XP Kit untuk menyimpannya, muncul peringatan seperti ini, dan setelah saya cari tahu, ternyata solusinya, cukup save atau save as project Blender-nya dulu, kemudian coba buka project-nya kembali, dan seharusnya bakal berhasil. Step berikutnya, saya akan memilih semua rigging-nya di pose mode, kemudian saya klik kanan di mouse, lalu cari conversion, dan pilih extract metallic. Kemudian, di sebelah kiri di sini akan muncul menu baru, cari dan pilih nama preset XP Kit yang kita ganti namanya tadi. Namun, karena saat saya pilih preset saya, malah merubah skala model dan riggingnya, jadi saya ulangi dengan CTRL plus Z dulu, lalu saya pindah ke object mode, dan karena riggingnya sudah terpilih, jadi saya tinggal klik CTRL plus AA, kemudian saya pilih All Transform. Setelah itu, saya kembali ke pose mode lagi, dan mengulangi step yang tadi, dan ternyata berhasil. Usahakan, hasil riggingnya, terlihat sama dengan rigging aslinya seperti ini, dan jika kalian perhatikan, ada 4 rigging baru yang muncul, yaitu pada rigging dada, pinggul, rigging jari-jari tangan dan rigging kaki, dan rigging tersebut, terlihat simetris atau sejajar kanan kirinya, serta, dengan ukuran yang sangat kecil, dan bagian ini akan kita sesuaikan dan diedit. Namun, jika hasil riggingnya seperti ini, saya sarankan untuk mengulangi lagi saat memberi nama pada preset XP Kit sebelumnya, karena hasil rigify-nya akan error, dan itu berdasarkan pengalaman saya sendiri. Sekarang, saya pindah ke object mode, lalu pilih rigging rigify-nya yang baru, kemudian saya pergi ke data, dan cari pilihan in front, lalu centang, dan saya centang juga untuk aksesnya, untuk menampilkan arah sumbu rotasi dari setiap riggingnya. Sekarang, saya pindah ke edit mode pada riggingnya, dan saya mulai dari rigging dadanya dulu. Karena saya ingin hasil kanan dan kirinya sama simetrisnya, jadi saya aktifkan tombol X di sini, jadi ketika saya gerakan salah satu tulang sebelahnya saja, maka tulang sebelahnya akan ikut berubah berdasarkan tulang yang kita pilih, sehingga saya hanya perlu mengubah sebelahnya saja. Namun, karena menurutku tulang dadanya tidak berguna, jadi saya hapus dengan klik X, dan pilih bone, kemudian saya lanjut ke bagian pelvis atau pinggulnya, saya edit seperti ini, tak lupa untuk mengedit bagian sampingnya juga. Yes, sir. Setelah rigging pinggulnya selesai, saya lanjut ke rigging jari-jarinya yang nyasar di sini, jadi saya pilih dulu, kemudian saya pindah dan sejajarkan ke bagian tangan seperti ini, dan ketika saya perbesar skalanya dengan klik S, riggingnya malah terlihat menjadi berantakan,
dan ternyata penyebabnya adalah pilihan individual origins, jadi, saya ganti ke median point. Dan saat saya perbesar lagi skalanya, sekarang sudah nampak baik-baik saja, jadi tinggal saya posisikan sampai pas, baik depan maupun samping, seperti ini. Karena rigging bagian jari-jari ini lumayan banyak, jadi saya fokuskan pada rigging jari-jarinya dengan klik Shift plus H untuk menyembunyikan semua riggingnya kecuali rigging jari-jarinya, dan lebih baik kalian simak cara saya merapikannya, atau kalian bisa coba rapikan sendiri, setidaknya, usahakan agar rigging jari-jarinya pas di tengah model jari-jarinya.
Setelah selesai mengedit rigging jari-jarinya, saya tampilkan kembali semua rigging yang saya sembunyikan sebelumnya dengan klik Alt plus H, dan sekarang, saya ingin menyamakan arah sumbu rotasi pada kanan dan kiri riggingnya. Saya mulai dari memilih rigging lengan tangan kirinya dulu, kemudian, cukup klik G, dan langsung klik Enter, tanpa mengubah posisinya dengan mouse, otomatis sumbunya berubah dengan menyamakan sebelahnya. Lanjut ke bagian kakinya, dan kali ini saya pilih dari rigging kaki kanannya dulu, kemudian, klik G, dan Enter. Setelah semua riggingnya dirasa sudah selesai, kita bisa pindah ke Object Mode, kemudian di data riggingnya di sini, cari dan tekan saja tombol, Regenerate Rig, otomatis, rigging utamanya, menjadi Rigify. Untuk melihat hasil Rigify-nya, kita pilih dulu Rigify-nya, kemudian pindah dari Object Mode ke Pose Mode, dan cek setiap riggingnya. Terlihat, jika ada beberapa bagian rigging yang tidak menyatu atau error seperti ini, namun untuk bagian kakinya, sepertinya terlihat baik-baik saja. Dan saat saya lihat bagian rigging tangannya, yang terlihat aman hanya bagian lengan dan telapak tangannya, namun tidak untuk jari-jarinya, dan setelah saya gerakkan sebagian riggingnya, saya klik A untuk memilih seluruh riggingnya, kemudian saya klik Alt plus J, R, S, untuk mengembalikan posisi riggingnya ke posisi semula, dan saya pindah ke Object Mode. Sekarang, saya ingin mengatasi error pada rigging telapak tangan dan jari-jarinya ini, jadi, saat di Object Mode, saya pilih dulu model telapak tangannya, kemudian saya tahan klik Shift dan pilih riggingnya. Setelah keduanya terpilih, saya klik Ctrl plus P, dan pilih With Automatic Wave, dan ketika saya cek kembali riggingnya di Pose Mode, rigging tangan dan jari-jarinya, terlihat sudah fix tanpa masalah, begitu pula dengan rigging jari jemarinya, tampak tanpa masalah juga. Namun, ternyata terdapat masalah pada sela-sela telapak dan lengannya yang terlihat tidak menyatu, setelah saya perhatikan lebih baik. Jadi, cara saya mengatasinya adalah saya pindah dari Pose Mode ke Object Mode, kemudian saya pilih dulu model telapak tangannya ini, kemudian saya pilih model lengan tangannya, dan setelah keduanya terpilih, saya klik Ctrl plus J, untuk menyatukan modelnya menjadi satu, kemudian saya pindah ke Edit Mode dari modelnya, lalu saya klik A, untuk memilih seluruh vertex-nya, kemudian saya klik M, dan pilih By Distance, berfungsi juga untuk menyambungkan vertex yang terputus secara otomatis. Sekarang, saya cek riggingnya lagi di Pose Mode-nya, dan ketika saya coba rigging tangannya, tampak jika rigging dan modelnya sudah mulai menyatu, tanpa adanya masalah. Selanjutnya, saya akan mengatasi error pada seluruh riggingnya ini, tanpa mengedit weight paint-nya sama sekali, kecuali untuk bagian mata, tapi nanti, jadi saya pindah dari Pose Mode ke Object Mode. Kemudian, saya akan tampilkan kembali rigging yang saya sembunyikan sebelumnya dengan klik Alt plus H, dan sekarang, saya akan memfokuskan hanya ke rigging yang keduanya ini, jadi saya klik garis miring, kemudian saya pindah dari Object Mode ke Edit Mode riggingnya, dan karena saya ingin tampilkan nama setiap riggingnya, jadi saya pergi ke data, kemudian cari dan klik centang pada Names, sehingga nama setiap riggingnya muncul. Kemudian, saya akan menghapus rigging kaki, lalu rigging yang di bawahnya itu, dan rigging tangan, jadi saya pilih blok dulu rigging yang akan dihapus, dan setelah riggingnya terpilih, saya klik X, dan pilih Bone, sehingga riggingnya terhapus, kemudian saya tambah lagi dua rigging dari tengah-tengah rigging badannya ini untuk dihapus juga, saya pilih dan menggeser keluar, rigging yang bernama Spine dan Neck, seperti ini. Setelah itu, tinggal saya pilih kedua riggingnya, kemudian hapus dengan klik X, dan pilih Bone. Sekarang, saya ingin memperkecil ketiga riggingnya ini, jadi saya klik titik, dan memilih Individual Origins, kemudian klik tanda koma, lalu saya pilih Lokal, setelah itu, saya klik A, untuk memilih seluruh riggingnya, kemudian saya perkecil dengan klik S,
dan setelah riggingnya mengecil, saya akan pindah dari Edit Mode ke Object Mode, kemudian, saya akan menampilkan kembali collection riggingnya yang saya sembunyikan di sini, dan setelah semua collectionnya terlihat, saya matikan mode fokusnya, dengan klik garis miring, dan sekarang, saya ingin menggabungkan rigging yang saya edit ini, pada rigging Rigify, jadi, saya posisikan dulu rigging keduanya ini tepat di tengah-tengah, dengan klik Alt plus G, untuk mereset posisinya ke posisi semula, dan karena rigging keduanya sudah terpilih duluan, jadi saya tahan Shift dan klik rigging Rigify-nya untuk dipilih selanjutnya, kemudian saya gabungkan dengan klik Ctrl plus J, dan hasilnya, rigging keduanya bergabung atau menyatu pada rigging Rigify-nya. Namun, saat saya pindah ke pose mode dari riggingnya, bagian yang error masih belum terlihat fix sama sekali, dan yang akan saya lakukan selanjutnya adalah klik N, untuk membuka menu XP Kit, kemudian saya ganti ke pilihan Item, dan bisa dilihat jika terdapat menu bawaan Rigify yang dapat diaktifkan atau dimatikan dengan mudah, jadi saya matikan semuanya, kecuali untuk rootnya yang akan saya aktifkan lagi, kemudian saya sembunyikan menu itemnya, dan di collection datanya di sini, saya cari collection yang bernama Dev, kemudian saya klik untuk menandai collectionnya, dan saya tampilkan rigging dari koleksi Dev-nya, dan ternyata, seluruh rigging Dev-nya, berwarna hijau, jadi, sedikit mempermudah untuk mengenali setiap riggingnya selama di pose mode. Saat di pose mode, saya pilih dulu rigging kepala dari rigging yang saya gabungkan tadi, kemudian saya pindah ke Edit Mode dan saya pilih rigging kepala dari Rigify-nya yang ini, kemudian saya klik Ctrl plus P, dan pilih Keep Offset, dan saya lakukan cara yang sama pada rigging di badannya di sini. Dan juga, pada rigging yang menggerakkan seluruh roknya di tengah bawah sini. Setelah selesai, saya coba cek dengan menampilkan menu itemnya lagi, lalu saya aktifkan bagian torsonya saja, dan setelah saya gerakkan, tampaknya semua bagian badannya mulai menyatu, tanpa adanya error sama sekali, jadi, saya akan lanjut ke bagian matanya. Sebelum saya mulai merigging matanya, saya pilih model matanya dulu di Object Mode, kemudian saya pindah ke Edit Mode, dan saya pilih mata kirinya dengan klik L di area matanya seperti ini. Setelah terseleksi, saya klik Shift plus S, kemudian, saya pilih Cursor to Selected, fungsinya, sebagai pusat sementara untuk memunculkan objek atau rigging baru, dan setelah pusatnya berpindah ke tengah mata seperti ini, jadi saya pindah ke Object Mode, dan pilih Rigify-nya, kemudian saya pindah ke Edit Mode, dan saya matikan semua collection riggingnya, kecuali untuk root, dev, dan face-nya, saya biarkan aktif. Dan setelah itu, saya pilih collection face-nya seperti ini, agar rigging yang saya tambahkan nantinya tersimpan di collection face-nya. Sekarang, saya tambahkan rigging barunya dengan klik Shift plus A, kemudian saya pindah melihatnya pada sisi samping dengan klik angka 3, lalu saya putar dengan klik R, dan akan saya putar pada minus 90 derajat agar riggingnya mengarah ke depan seperti ini, dan setelah selesai, saya perkecil rigging dengan klik S, lalu saya geser ke belakang sedikit dengan klik G plus Y, lalu saya ganti namanya, dan karena saya ingin riggingnya terduplikat secara simetris kanan-kirinya, jadi saya akhiri namanya dengan titik L, karena saya mengedit dari rigging sebelah kiri. Setelah itu, saya duplikat riggingnya dan pindahkan ke depan, lalu saya ubah namanya. Setelah itu, saya ingin pindah ke pose mode dulu, kemudian saya pilih rigging di depannya dulu, baru saya pilih rigging di belakang dengan tahan Shift dan klik, dan setelah kedua riggingnya terpilih, saya klik Ctrl, Shift, plus C, untuk memunculkan menu constraint, kemudian saya pilih Dumped Track, sehingga, rigging mata yang di belakang saat saya pilih terakhir, warnanya berubah menjadi hijau, dan jika saya gerakan rigging depannya saja, rigging yang di belakang ini akan mengarah pada rigging di depannya. Sekarang, saya pindah ke Edit Mode, lalu saya pilih rigging mata yang di belakang sini dulu, kemudian saya klik rigging kepalanya ini, dan saya klik Ctrl plus P, lalu saya pilih Keep Offset,
lalu, saya pilih rigging matanya lagi, dan kali ini, saya pilih rigging mata belakang dan depannya, dan setelah terpilih keduanya, saya klik kanan di mouse, lalu saya pilih simetris, untuk memunculkan dua rigging baru di sebelah kanannya, kemudian saya pilih kedua rigging depannya saja, lalu saya klik Shift plus S, dan saya pilih kursor to selected, dan saya tambahkan rigging baru dengan klik Shift plus A, lalu saya perkecil ukuran rigging barunya, dan saya beri nama juga. Lalu saya pilih kanan dan kiri rigging depannya, kemudian saya pilih rigging tengahnya terakhir, dan saya klik Ctrl plus P, lalu saya pilih Keep Offset, dan sekarang, saya pilih rigging di tengahnya dulu, kemudian saya pilih rigging kepalanya ini, lalu, saya klik Ctrl plus P, dan pilih Keep Offset. Sekarang, saya ingin mengecek riggingnya di pose mode, dan ketika saya gerakan rigging tengah depannya saja, rigging mata yang di belakangnya, berhasil mengarah pada rigging yang saya gerakan, dan sekarang, saya ingin menyatukan model matanya pada riggingnya, jadi saya pindah dari pose mode ke object mode, kemudian, saya pilih model matanya dulu, lalu saya pilih riggingnya, lalu saya klik Ctrl plus P, lalu saya pilih White Empty Groups, dan sekarang, saya pilih riggingnya dulu, lalu saya pilih model matanya, kemudian, saya klik dan tahan Ctrl plus Tab, dan saya pilih Weight Paint. Saat berada di menu Weight Paint, tekstur model matanya akan berubah menjadi berwarna biru polos, dan itu menandakan jika modelnya masih belum sepenuhnya terhubung dengan riggingnya, jadi yang akan saya lakukan adalah memilih rigging mata kiri yang di belakang ini terlebih dahulu dengan cara klik tahan Alt plus klik riggingnya, kemudian saya pindah ke edit mode cukup dengan klik tab saja, kemudian, saya pilih blok bagian dari model mata sebelah kiri, kemudian di menu Vertex Groups di sebelah kanan sini, saya cukup klik Assign, lalu saya kembali ke menu Weight Paint dengan klik Tab, dan jika kalian perhatikan, warna modelnya berubah menjadi merah, yang artinya bagian model mata sebelah kirinya sudah terhubung dengan rigging sebelah kiri yang saya pilih tadi. Selanjutnya, saya pilih rigging mata sebelah kanan yang di belakang ini, kemudian saya klik Tab untuk berpindah lagi dari Weight Paint ke Edit Mode, lalu, saya klik Ctrl plus I untuk memilih bagian model mata sebelah kanannya, dan setelah terpilih, saya tinggal klik Assign di menu Vertex Groups-nya, dan sekarang, saya akan langsung pindah ke Object Mode, lalu memilih Rigging Rigify-nya, lalu saya pindah ke Pose Mode, dan, setelah saya coba gerakan rigging matanya, tampak jika model matanya berhasil menyatu pada riggingnya. Karena bagian mata sudah beres, sekarang saya akan memperbaiki model mulutnya, namun, karena model mulutnya masih belum menyatu pada riggingnya, jadi, saat di Object Mode, saya pilih dulu model mulutnya yang ini, kemudian saya klik tahan Shift dan klik riggingnya, lalu, saya pindah ke Pose Mode, kemudian saya pilih rigging kepalanya yang berwarna hijau ini, lalu saya klik Ctrl plus P dan memilih Bone, maka, seharusnya model mulutnya sudah berhasil menyatu pada rigging kepalanya. Dan sekarang, saya akan membuat rigging untuk mengatur perubahan mulutnya, dan saya akan mengeditnya di Edit Mode tentunya, lalu untuk Group Collection-nya, saya pilih untuk mengedit riggingnya di dalam Collection Face di sini, kemudian, saya pindahkan 3D kursornya ke sini dengan klik tahan Shift, lalu klik tahan kanan mouse sambil diarahkan, karena 3D kursornya ini sangat berguna sebagai pusat sementara agar rigging yang saya tambahkan nantinya muncul tepat di 3D kursornya. Setelah saya rasa posisi untuk memunculkan riggingnya sudah pas, saya klik Shift plus A, lalu saya pilih riggingnya, dan saya ganti namanya. Setelah itu, rigging mulutnya ini, saya sambungkan pada rigging kepala yang bernama Spine ini, lalu saya pindah ke Pose Mode, dan karena saya ingin membatasi pergerakan rigging mulutnya hanya pada pergeseran sumbu X saja, jadi saat rigging mulutnya sudah terpilih, saya klik Ctrl, Shift, plus C, lalu saya pilih Limit Location, kemudian, saya pindah ke menu Constraint yang ini, lalu saya centang semuanya, dan untuk ownernya, saya ganti dari Workspace ke Local Space, namun, karena saya belum tahu posisi pasti pada sumbu X-nya, jadi saya matikan dulu centangnya pada bagian X saja, kemudian saya buka menu item dengan klik N,
Lalu, saya geser rigging mulutnya dengan klik G untuk menggesernya, dan saya ingin riggingnya berhenti tepat di posisi ini, jadi saya copy data dari location X-nya, kemudian saya aktifkan centang pada maksimum X-nya, kemudian saya ganti angka 0-nya dengan mempaste data yang di copy tadi, dan sekarang, minimum X-nya saya centang juga, jadi, rigging mulutnya ini hanya bisa digeser ke kanan dan kiri seperti ini, dan sekarang, saya akan berpindah dari pose mode ke object mode dan memilih model mulutnya. Untuk bagian model mulut, kali ini saya pindah dari layout ke shading di sini, kemudian saya zoom ke model mulutnya, lalu saya sembunyikan rigging dan menyisakan modelnya saja dengan klik Shift plus Alt plus Z, lalu saya pergi ke materials di sini, dan karena untuk warna pada model mulutnya ini terlalu banyak, jadi saya hapus saja semuanya dengan klik icon minus yang ini, dan setelah semua warnanya terhapus, saya klik New yang ini, atau kalian bisa klik icon plus yang ini, kemudian untuk base color-nya, klik icon lingkaran kecil yang ini, dan pilih image texture, kemudian, saya pindah ke menu node editor di sini untuk mencari file gambar atau tekstur mulutnya, dan setelah ketemu tekstur mulutnya, pilih gambarnya acak saja, yang penting sudah klik gambar mulutnya, dan jika teksturnya masih hitam dan belum berubah, kita bisa pindah dari shading ke UV editing untuk mengedit posisi tekstur gambar mulutnya. Ketika berada di UV editing, kita akan melihat dua panel yang berbeda, panel sebelah kiri untuk mengedit posisi tekstur gambar mulutnya, dan panel sebelah kanan untuk melihat hasil perubahan yang kita lakukan pada tekstur gambarnya, dan karena di panel sebelah kanan modelnya diperlihatkan pada tekstur solid, kalian bisa klik tahan Z, dan pilih material preview untuk melihat teksturnya. Sekarang, kita fokus ke panel kiri untuk mengedit posisi gambar mulutnya, cukup klik A untuk memilih seluruh vertex-nya seperti ini, kemudian tinggal kalian arahkan ke tengah mulutnya, sampai gambar mulutnya mulai muncul dan terlihat di panel kanan, dan sesuaikan sendiri hingga mulutnya benar-benar terlihat, dan setelah selesai mengedit posisi mulutnya, kita bisa pindah lagi ke shading, dan klik tahan alpanya yang ini sampai muncul kabel, kemudian pasangkan pada alpha yang ini, jadi, warna hitam pada mulutnya menghilang, dan saya edit alpha yang di sini dengan mengganti pilihan stripe-nya, menjadi premultiplied, dan untuk pilihan single image-nya, saya ganti ke image sequence, maka, akan muncul dua opsi centang di sini, dan saya centang kedua opsinya, dan jika saya ubah offset-nya ini, mulutnya akan berubah-ubah. Sekarang, saya akan menyambungkan offset dari tekstur mulutnya ini pada rigging mulut dari rigging Rigify-nya, jadi saya taruh kursor saya di offset seperti ini, kemudian saya klik kanan di mouse, kemudian saya pilih Add Driver, dan akan muncul menu drivernya, dan ketika saya akan mengisi nama rigging Rigify-nya di objek di sini, saya malah lupa nama riggingnya, jadi saya batalkan sebentar dan menampilkan rigging Rigify-nya kembali untuk saya lihat dan ingat nama riggingnya, dan setelah saya ingat, saya pilih kembali model mulutnya ini, lalu saya klik kanan di mouse pada offsetnya ini, lalu pilih Edit Driver, lalu di bagian objeknya di sini, saya cari dan pilih nama dari rigging Rigify-nya, kemudian akan muncul pilihan bone di sini, dan saya isi dengan nama rigging mulut yang saya edit sebelumnya, dan setelah dua opsi ini selesai, saya atur lagi kedua opsi yang di bawah ini, untuk space-nya saya ubah dari word space-nya menjadi local space, dan karena untuk type-nya sudah tersetting pada X location, jadi saya skip ke expression yang ini, dan settingan, var plus 65-nya, saya ubah menjadi, var, bintang 100. Namun, karena hasil teksturnya malah berubah menjadi pink seperti ini, jadi saya pilih riggingnya dulu, lalu saya pindah ke pose mode dan mencoba posisikan rigging mulutnya di posisi paling akhir, kemudian saya pindah lagi ke object mode dan memilih model mulutnya, kemudian saya klik kanan pada offsetnya dan pilih edit driver untuk kembali ke menu drivernya, dan angka 100-nya saya coba ubah ke angka puluhan yang agak kecil, dan ternyata, saya mendapatkan tipe kodenya sebagai var, bintang, 30, dan jika kalian perhatikan pada perubahan angka di offsetnya, itu karena saya mencoba mencari angka yang merubah offsetnya menjadi kurang atau lebih dari angka 115, karena itu adalah total jumlah gambar mulutnya. Sekarang,
saya pindah dari shading ke layout, kemudian pindah ke pose mode pada rigging Rigify-nya, kemudian saya ingin menyesuaikan lagi batas posisi rigging mulutnya agar ketika digeser tidak menampilkan tekstur pinknya, jadi saya edit lagi bagian constraint-nya di sini. Setelah semua model karakternya beres, sekarang saya lanjut ke bagian model halonya, jadi saya tampilkan collection yang berisikan model halo dan senjatanya. Rencananya, saya ingin menyatukan dan merigging modelnya pada rigging Rigify-nya, jadi saya buat dulu riggingnya di edit mode, kemudian saya ganti melihatnya tepat di samping karakternya, dan kali ini, saya ingin mengedit rigging halonya di dalam collection dev, dan saya matikan collection face-nya agar tidak terlalu mengganggu, lalu saya pilih collection dev, lalu saya pilih ujung rigging kepalanya yang di atas ini, lalu saya klik E untuk menambahkan rigging baru dan saya posisikan di belakangnya sampai saya rasa pas dengan halonya, dan saya tambahkan lagi riggingnya yang kali ini mengarah ke atas halonya seperti ini. Setelah itu, saya ingin membuat rigging halonya yang ini menjadi seperti rigging ekor, jadi saya klik riggingnya dulu, kemudian saya klik kanan di mouse, dan saya pilih subdevice, maka, riggingnya akan menjadi dua seperti ini. Jika menurut kalian dua rigging itu kurang, kalian bisa atur jumlah riggingnya di sini, tapi karena menurut saya dua rigging ini saja sudah cukup, jadi saya pindah ke object mode dan pilih model halonya dulu, kemudian saya klik riggingnya, lalu saya klik Ctrl+P, dan pilih white empty groups, kemudian, masih saya biarkan model halo dan riggingnya terpilih, dan kali ini saya pindah ke pose mode, lalu saya pilih rigging halo yang paling ujung atau terakhir ini, klik Ctrl+P, dan saya pilih bone. Sekarang, saya akan membuat semacam sistem rigging ekor pada rigging halonya, jadi pilih rigging yang paling belakang dulu, lalu klik rigging selanjutnya, kemudian klik Ctrl, Shift, plus C, lalu pilih dump track, lalu di menu constraint di sini, saya kurangi angkanya, tapi saya lanjut dulu ke rigging selanjutnya, dan saya lakukan dengan cara yang sama. Jika sudah selesai, maka, jika kalian hanya menggerakkan rigging yang paling depan, rigging yang di belakang akan terlihat seperti mengekor atau melambai, dan untuk mereset atau mengembalikan riggingnya pada posisi semula, cukup tambahkan satu keyframe di timeline yang biasanya digunakan untuk membuat animasi dengan klik I, lalu untuk settingan constraint-nya ini, angka yang paling besar dimulai dari rigging yang paling belakang, dan angka yang kecil diberikan pada rigging selanjutnya, sampai rigging yang paling terakhir, dan karena untuk hasil animasi halo yang saya buat ini tidak terlalu memuaskan, jadi saya setting lagi, sampai saya mulai puas dengan hasil dari rigging belakang yang saya setting pada 0,264, dan rigging depannya yang saya setting pada 0,130. Kemudian, karena karakter saya memiliki model dan rigging ekor, jadi saya aktifkan rigging ekornya ini, dan metode dump track-nya, sama seperti saat mengedit rigging pada halo sebelumnya, jadi saya anggap kalian sudah paham.